Maka dengan melihat kedaruratan ini, kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Akhirnya, Gubernur DKI Jakarta mengambil kebijakan PSBB seperti di awal pandemi. Setelah berulang kali menggunakan istilah-istilah PSBB yang kadang tak jelas. Ada PSBB transisi lah, ada PSBB transisi fase sekian lah, dan sebagainya. Sudah lebih dari 6 bulan, agaknya pandemi COVID-19 di ibu kota Jakarta belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Bahkan, Jakarta menjadi daerah penyumbang terbanyak kasus positif secara harian. Sejak awal September, beberapa kali penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta tembus di atas 1.000 kasus secara harian. Jumlah positif Jakarta ini memang jauh di atas yang lain karena jumlah tesnya di Jakarta kontribusi sebesar 43% dari jumlah tes nasional pada saat ini. Faktor tes COVID-19 yang masif memang menjadi penentu semakin banyaknya yang terdeteksi. Tapi di sisi lain, mobilitas warga yang tinggi juga meningkatkan potensi risiko penyebaran. Risiko terjadinya penularan yang ada terjadi baik dalam proses perjalanan menuju kantor, di kantor, maupun kembalinya. Sebelum obat dan vaksin ditemukan, paling tidak ada 3 hal yang harus gencar dilakukan pemerintah: testing, tracing, dan treatment. Jadi aktivitas program kesehatan yang ada di DKI Jakarta mampu untuk menggali kasus-kasus baru dan dites, dan hasil yang positif tersebut diikuti juga dengan tracing sehingga jumlah kasusnya meningkat. Dari situ proses penelusuran harus dilakukan. Paling tidak, sejumlah tempat telah diketahui menjadi klaster penyebaran atau berpotensi menjadi klaster, seperti perkantoran, pasar, dan angkutan umum. Terus bertambahnya kasus positif corona juga mempengaruhi ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Apalagi setelah Pemprov DKI mengatakan akan melarang isolasi mandiri setelah munculnya klaster rumah tangga atau keluarga. Rumah sakit akan penuh pasien COVID-19. 2 tower Wisma Atlet juga disiapkan untuk menampung para pasien. Gelanggang olahraga juga akan digunakan untuk menampung pasien agar bisa diawasi dengan lebih ketat. Mengkhawatirkan memang, hasil tes yang menunjukkan peningkatan jumlah yang positif bukan hanya menunjukkan tes COVID telah dilakukan lebih masif, tapi juga potensi besarnya mereka yang terinfeksi tanpa gejala di masyarakat. Pemerintah harus terus didorong untuk 3T, testing, tracing, dan treatment dengan masif. Tapi masyarakat juga jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Harus disiplin. Dan mulai 14 September, masyarakat Jakarta harus membiasakan diri untuk kembali bersabar, untuk tetap di rumah.